Harga emas spot melesat 1,9% menjadi $5.056 per ons, melanjutkan rally sekitar 4% yang terjadi pada hari Jumat. Harga emas melonjak sekitar 2% pada peragangan di hari Senin didorong pelemahan dolar Amerika Serikat di tengah sikap hati-hati investor menjelang serangkaian rilis data ekonomi Amerika Serikat yang dinilai penting untuk menentukan arah kebijakan moneter The Fed. Harga emas spot melesat 1,9% menjadi $5.056 per ons, melanjutkan rally sekitar 4% yang terjadi pada hari Jumat. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup melambung 2% ke posisi $5.079 per ons, atau adapun dolar Amerika Serikat melemah 0,8% ke level terendah dalam lebih dari satu pekan. Dan analis mengatakan pergerakan utama harga emas saat ini dipicu depresiasi dolar, ekspektasi terhadap data ekonomi yang lebih lemah, khususnya di sektor tenaga kerja, juga mendorong minat investor terhadap aset lindung nilai. Investor akan mencermati rilis data non-farm payrolls, inflasi konsumen, serta klaim pengangguran awal Amerika pekan ini untuk mendapatkan petunjuk baru terkait dengan arah kebijakan suku bunga. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup rebound signifikan 1,22% usai koreksi dalam secara intraday di level 7.800-an. IHSG menguat ditopang penguatan saham konglomerasi dan saham emiten emas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,22% ke level 8.031,87 di akhir perdagangan Senin. IHSG berbalik menguat usai melemah dalam ke level 7.863,006 di sesi 1. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melejit 4,41%, sektor energi melaju 2,93%, dan sektor barang konsumen siklikal naik 2,06%. Sementara indeks sektoral yang melemah, sektor kesehatan turun 0,23% dan sektor keuangan melemah 0,19%. Saham-saham konglomerat dan emiten tambang emas tercatat menjadi penopang kinerja IHSG. Saham DSSA ditutup menguat 8,87% di Rp92.950 per saham. Saham DCII ditutup menguat 3,59% di Rp226.400 per saham. Saham PANI ditutup menguat 10,36% di Rp9.850 per saham. Dari grup Bakri, saham Bumi ditutup menguat 6,19% di level Rp240 per saham. Grup Happy Hapsoro saham Ratu melejit 13,48% di Rp5.050 per saham. Dari sektor barang baku dari emiten emas, saham emas ditutup melejit 15,38% di Rp7.500 per saham. Saham Aman menguat 2,41% di Rp8.425 per saham. Sementara saham perbankan Big Caps jadi beban IHSG di tengah penguatan signifikan yang terjadi. Saham BBCA menyumbang pelemahan terbesar ke IHSG ditutup melemah dalam 2,28% di Rp7.500. Saham BMRI ditutup melemah 0,99% di level Rp5.000 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 0,27% di Rp3.770 per saham. BBNI ditutup melemah 0,22% di Rp4.520 per saham. Dan saham BBTN ditutup koreksi 1,95% di Rp1.225 per saham. Saham perbankan Big Caps melemah di tengah sentimen Moody's Ratings mengubah outlook 5 bank besar Indonesia menjadi negatif seiring penurunan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif meski perangkat atau kredit masing-masing bank tetap dipertahankan. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia berkomitmen mempercepat reformasi pasar terkait dengan free float, transparansi, dan tata kelola. Salah satu langkah yang akan dilakukan pihak bursa terkait transparansi yakni dengan mempublikasikan data nama pemegang saham dengan kepemilikan 1% atau lebih paling lambat pada akhir Februari. Otoritas Bursa Indonesia berpacu menyelesaikan berbagai kekhawatiran yang disampaikan penyedia indeks global MSCI sebelum April dengan mempercepat reformasi di bidang free float, transparansi, dan tata kelola pasar demi menjaga statusnya sebagai pasar berkembang. Salah satu pilar utama reformasi tersebut adalah rencana penggandaan ketentuan free float minimum.
Bursa Efek Indonesia pada Senin menyatakan akan menaikkan ambang batas free float minimum emiten dari 7,5% menjadi 15% pada akhir Maret, mengakhiri rezim yang telah berlaku sejak 2014. Direktur Utama BEI sementara Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa calon emiten juga akan diwajibkan memenuhi standar tata kelola yang lebih tinggi sejak proses pencatatan saham. Untuk meningkatkan transparansi, BEI berkomitmen mempublikasikan data nama pemegang saham dengan kepemilikan 1% atau lebih di situs resmi BEI paling lambat akhir Februari. Langkah ini diharapkan memberi visibilitas yang lebih jelas bagi investor terkait struktur kepemilikan dan potensi afiliasi. Dorongan reformasi ini menyusul tinjauan MSCI pada akhir Januari yang menyoroti masih rendahnya tingkat free float, tingginya konsentrasi kepemilikan, serta keterbatasan transparansi di pasar saham Indonesia. Isu-isu tersebut dinilai dapat mengancam klasifikasi Indonesia dalam MSCI Emerging Market Index. Apabila kemajuan reformasi dinilai tidak memadai hingga Mei, Indonesia beresiko kehilangan status pasar berkembang. Kondisi tersebut berpotensi menekan valuasi saham, meningkatkan biaya pendanaan emiten, serta melemahkan kepercayaan investor terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street berakhir di area positif pada peragaan di hari Senin setelah sempat bergerak tidak stabil di awal sesi seiring pulihnya saham teknologi dari aksi jual pekan lalu yang dipicu kekhawatiran dampak kecerdasan buatan. Investor juga menahan posisi menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting yang diperkirakan memberikan petunjuk arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve. Pada peragaan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average yang mencatat rekor penutupan kedua berturut-turut dengan kenaikan tipis 0,04% menjadi 50.135. S&P 500 Inggris yang indeks S&P 500 ditutup penguat 0,47% ke level 6.964 dan Nasdaq Composite naik 0,9% ke 23.238. Dari bursa ekuitas Eropa, pemirsa yang menguat hingga mencetak rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Senin mengikuti pemulihan pasar saham global setelah aksi jual pekan lalu. Sentimen pasar didorong laporan keuangan perusahaan serta aktivitas merger dan akuisisi termasuk hasil kinerja positif dari bank terbesar kedua Italia Unicredit. Stoxx 600 ditutup penguat 0,7% ke level 621,41. Bursa regional utama juga menghijau dengan DAX Jerman melonjak 1,19% ke level 25.014. FTSE 100 Inggris yang meningkat 0,16% ke posisi 10.386.